undang-undang otonomi daerah ini kan diciptakan supaya pemerintahan kita nggak terpusat di Jakarta doang. Nah, kalau kita balik ke undang-undang KPD, undang-undang nomor 1 tahun 2022, di situ ada 4 pilar yang menjadi amanat. Kita kepengen melalui undang-undang HKPD ini setiap daerah itu bisa kayak Singapura. Selamat datang di Vipot. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dari Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Oke, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dari seluruh bagian organisasi untuk membudayakan penyampaian informasi dan knowledge yang mereka miliki. Informasi atau knowledge dapat dijadikan best practice dan lesson learn agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap organisasi khususnya Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabto. Kami dari Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau biasa kita singkat dengan Undang-Undang HKPD. Nah, kita akan membahas nih terkait salah satu pilar dari Undang-Undang HKPD. Nah, di depan kita sudah ada Bapak Muhammad Windu Darmawan. Beliau sekarang menjabat sebagai Widai Suara Ahli Muda pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mungkin perlu kita sounding juga ya, karena ini ya episode yang pertama di mana kita pakai formasi 2 host nih, Pak Windu. Saya agak terintimidasi sih, tapi nggak apa-apa. Ya. Hajar aja. Yuk. Ini host yang baru kita ini representasi dari generasi Z kita nih. Wah. Biar obrolan kita relate gitu. Betul. Iya, nggak Biar nggak terlalu ketinggian. jauh. Betul, nggak ketinggian. Umpannya nggak umpan lambung. Betul. Nah. Dia nggak nyampe nanti kan. Nyemesnya susah kan kalau umpan lambung terus. Nah, biar kita ngomongnya nggak terlalu tinggi gitu, tetap Oke. memijak. Oke. Iya, Gimana betul. Mas? Ya betul banget karena Betul nih. kita sebagai generasi Z juga kurang tahu nih Iya, terkait dengan Undang-Undang HKPD ini. betul. Mungkin langsung aja kita tanya langsung terkait dengan Undang-Undang HKPD. Kira-kira kenapa sih perlu adanya Undang-Undang HKPD ini? Kira-kira Oke. apa, Windu? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk mengawali podcast kita. Luar biasa. Yes. Jadi Undang-Undang HKPD ini ceritanya panjang gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke 20 tahun yang lalu gitu ya. Sekitar tahun 2002 itu kita punya Undang-Undang Otonomi Daerah gitu. Nah, Undang-Undang Otonomi Daerah ini itu muncul karena beberapa tahun sebelumnya di tahun 97, 98, 99. Nah, itu Indonesia menghadapi satu perubahan besar. Nah, di situ ada krisis moneter gitu ya. Krisis moneter akhirnya berdampak ke lengsernya Presiden Soeharto. Pada tahu kan Presiden Soeharto? Nah, kebetulan nih Sabto belum lahir Oh, iya, waktu betul. itu ya. Iya. Jadi Waktu kita lengser ceritanya belum. iya, ceritanya harus agak detail nih. agak kita Iya. Jelas. kembali Biar ke jelas sana. ya, biar bisa Iya. ngebayangin ya, Toh ya. Betul. Oke, ayo lanjut, Pak. Nah, kita balik dulu nih ke tahun 97-98 gitu ya. Waktu itu terjadi krisis moneter kalau nggak salah di Asia Tenggara gara-gara satu orang trader George Soros kalau nggak salah. Nah, terus ekonomi Indonesia terdampak gitu. Singkatnya seperti itu. Pak Harto terpaksa pinjem gitu ya untuk menutup kebutuhan fiskal di Indonesia ke IMF. Nih, pinjem ke IMF. Nah, ternyata IMF itu pinjemnya nggak cuma ngasih pinjamannya nggak cuma-cuma gitu. Dia ngasih banyak persyaratan gitu. Ada banyak poin atau kebijakan-kebijakan yang harus dititipkan di Indonesia kalau mau menerima pinjaman dari IMF. Nggak kayak anak zaman sekarang ya, Toh ya. Ya pinjem dulu 100 biar silaturahmi nggak Kan dibalik gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Susah itu. Susah ya. Karena pinjamannya banyak, miliar dolar gitu ya. Nah, akhirnya harus ada kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu di Indonesia berdasarkan perintah dari IMF gitu. Nah, akhirnya
kebijakan-kebijakan itu juga bersifat kontradiktif ya, atau apa ya, atau merugikan untuk Kita ya. masyarakat Indonesia gitu, baik secara perekonomian maupun secara perkembangan industri gitu ya. Kita jadi terganggu gara-gara adanya kebijakan-kebijakan IMF tersebut. Contohnya nih, pernah dengar IPTN nggak? Pernah. Sabtu Kalau saya belum pernah sih. IPTN kira-kira IPTN. TN. Jadi dulu itu kita punya pabrik pesawat. Indonesia tuh bisa bikin pesawat BUMN ya. BUMN ya. Jadi didiriin sama Pak Habibie. Nah, Pak Habibie ngerti kan ya? Ada filmnya kan Habibie kan? Iya. Itu beliau punya IPTN gitu ya, bukan punya IPTN ya, mendirikan IPTN. Indonesia waktu itu hampir punya pesawat yang siap untuk diproduksi secara massal. Udah banyak pesanan dari luar negeri untuk industri aviasi atau penerbangan dalam negeri juga sangat dibutuhin kan, kita kan negara kepulauan tuh. Ya. Antar pulau kan kalau naik kapal kelamaan. Nah, pesawat Perlu banget itu. hasil risetnya adalah pesawat yang dikembangkan oleh IPTN waktu itu. Nah, si IPTN ini sama IMF itu harus ditutup gitu. Kalau Indonesia mau mendapatkan bantuan atau pinjaman dari mereka. Nah, ini yang contohnya ya, contoh salah satu titipan kebijakan dari IMF yang pada akhirnya sangat mengganggu perkembangan industri di Indonesia gitu. Nah, kita nggak kepengen hal itu terjadi lagi sekarang gitu. Makanya ketahanan fiskal itu terus didorong gitu ya secara nasional. Dan waktu itu akhirnya si undang-undang otonomi daerah bersama dengan undang-undang keuangan negara itu muncul gitu. Nah, ini tapi nggak cuman itu doang ya, nggak cuman untuk menghadapi kebijakan seperti yang dititipin sama IMF gitu ya. Tapi secara lebih makro, kita nggak kepengen lagi tergantung oleh utang-utang luar negeri atau ke lembaga luar negeri yang sifatnya merugikan gitu. Kalau utang ya utang aja, nggak usah ngasih tekanan gitu, nggak usah ngasih kebijakan yang aneh gitu. Jadi kayak intervensi ya kan. Iya, kebijakan negara kita ya. Nah, Oke. terus kembali ke pertanyaan yang Satu tadi nih, kenapa ada ada undang-undang yes, HKPD kenapa, nih yes. gitu ya. Kenapa perlu ada undang-undang KPD Betul. kira-kira? Nah, setelah 20 tahun undang-undang otonomi daerah itu muncul, di mana undang-undang otonomi daerah tadi yang pertama pengen supaya negara kita lebih prudent secara finansial gitu ya, terus lebih punya kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan dari daerah-daerah di Indonesia, karena memang isunya pada saat itu ya, pada saat tahun 2002 ke belakang itu salah satu isunya juga adalah perpecahan gitu. Jadi karena kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras gitu ya, daerahnya juga pisah-pisah, ada yang di Sumatera, ada yang di Papua, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan gitu ya. Nah, undang-undang otonomi daerah ini kan diciptakan supaya pemerintahan kita nggak terpusat di Jakarta doang, nggak terlalu Jawa sentris, nggak terlalu Jakarta sentris gitu. Tapi setiap daerah bisa membuat kebijakan mereka masing-masing sambil mengelola juga keuangan mereka dengan mandiri gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya lah undang-undang otonomi daerah, terus undang-undang keuangan negara gitu kan di tahun 2003 ya. Nah, ini muncul gitu, terbit gitu. Tujuannya itu supaya daerah akhirnya bisa mandiri secara fiskal, mandiri secara kebijakan gitu ya. Selama itu masih sejalan gitu ya, masih align dengan kebijakan pemerintah pusat, berangkat gitu. Nah, setelah 20 tahun gitu ya, tahun 2023 sekarang fast forward, ternyata harapan dari undang-undang otonomi daerah dan undang-undang keuangan negara itu masih banyak yang belum nyampe gitu, sampai sekarang. Nah, ini akhirnya
pemerintah pusat melakukan riset gitu ya, tentunya juga secara resiprokal dengan pemerintah daerah. Kita melihat gitu ya bahwa daerah ini masih belum mandiri sampai sekarang gitu secara finansial ya, yang terutama gitu secara keuangan itu mereka belum bisa mengenerate penerimaan asli daerah mereka dengan baik gitu. Masih banyak yang tergantung dengan dana transfer. Nah, undang-undang HKPD ini dibuat gitu ya supaya kedepannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 25 tahun lagi gitu ya, dalam jangka menengah dan jangka panjang setiap daerah yang ada di Indonesia ini bisa mandiri secara fiskal. Gitu intinya, dan akhirnya kemandirian fiskal daerah ini juga akan mendukung kemandirian fiskal di pusat secara lebih baik ya. Sekarang memang kita secara APBN prudent gitu. Seperti yang Bu Menteri bilang, APBN kita prudent. Tapi apakah APBD prudent gitu ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan harus kita dorong seperti itu. Berarti bisa dibilang undang-undang HKPD ini salah satu instrumen untuk mendorong ke sana toh. Oke. Berarti undang-undang HKPD ini baru keluar tahun 2022. Oke. Berarti selama 20 tahun ini kira-kira apakah berhasil nih undang-undang keuangan negara yang keluar pada tahun 2003 misalkan belum terlalu menjamin? Nah, itu yang menjadi alasan utama gitu ya, menjadi trigger utama kenapa undang-undang HKPD ini muncul gitu. Karena kita melihat ternyata setelah 20 tahun dengan bekal undang-undang yang ada gitu ya, undang-undang otonomi daerah, undang-undang keuangan negara. Nah, ini ternyata banyak daerah di Indonesia gitu ya, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota, ini belum mampu mandiri secara fiskal gitu. Paling hanya beberapa daerah aja nih di Indonesia yang udah bisa mengenerate PAD-nya mereka lebih banyak gitu ya dibandingin dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Contohnya kayak DKI, DKI dan Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin. Tapi Sabto kebayang nggak toh mandiri secara fiskal, daerah mandiri secara fiskal itu kayak gimana? Kebayang nggak? Nggak tahu sih, di bayangan saya mungkin mampu mengelola keuangan dengan baik dan bisa lebih mandiri secara kalau finansial ataupun gimana tuh mandiri secara finansial? Simpelnya Sabto udah mandiri belum secara finansial? Belum. Oh, kok belum? Serius belum? Nggak usah mengatur keuangan dengan baik kan? Maksudnya masih belum mungkin. Oke. Nah, gimana nih Mas Windu? Kalau maksudnya tadi mandiri secara finansial kira-kira gimana sebenarnya tiap daerah? Ya, mandiri secara fiskal atau finansial itu bukan cuma dari pengelolaannya aja, tapi duitnya ada nggak yang dikelola? Nah, itu yang penting. Gaji punya gaji nggak? Nanti calon mertua kalau Sabto misalnya itu Pak merasa mandiri fiskal, mungkin secara sistem saya punya aplikasi akuntansi untuk nyatet atau Excel gitu ya, tapi duitnya ada nggak? Padahal bukan itu aja. Iya. Nah, yang pertama kali dibutuhkan oleh daerah gitu ya untuk mandiri secara fiskal ya harus ada duitnya dulu. Gitu. Yes. Kita pengen iya kan, setiap daerah di Indonesia tuh punya kearifan lokal, punya potensi masing-masing yang mungkin belum tergali. Contohnya yang sudah tergali ya, Bali gitu ya, pariwisatanya, DKI Jakarta gitu ya, Jawa Timur mungkin dari industrinya, atau kalau di Jawa Barat mungkin dari sumber daya alamnya gitu ya, mungkin nih. Nah, itu yang pengen kita dorong melalui undang-undang HKPD ini muncul di setiap daerah gitu. Jadi setiap daerah bisa menggali potensi mereka gitu ya, dan dari potensi yang mereka gali itu mereka bisa menciptakan atau mengenerate pendapatan asli daerah atau PAD itu tadi gitu. Dan tidak tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Mandiri toh. Itu berarti mandiri. Tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah. Cocok. Oke. Gak cuma bisa ngelola aja. Iya. Tapi bisa menggali potensi dari daerahnya masing-masing. PAD-nya makin mandiri. Jadi karena ya tergantung sebenarnya dana transfer lagi. dari pemerintah pusat ini kan sebenarnya hanya suplemen, hanya tambahan aja ketika kita kurang pakai dana transfer. Tapi kalau tujuan awalnya seperti itu gitu. Jadi bukan untuk mereka nanti terus-menerus bergantung sama dana transfer. Karena dana transfer ini sangat bergantung pada kondisi APBN. Itu yang harus kita ingat. Jadi
APBN kita kan volatil, tergantung dari penerimaan negara gitu. Kalau misalnya kondisinya sama kayak 2-3 tahun lalu pada saat pandemi COVID gitu, siapa yang menjamin pandemi COVID ini tidak akan terjadi lagi gitu. Misalnya kita kemarin tahun 2020, 2021, 2022 itu kan APBN kita ketat sekali karena kita kehantam yang namanya COVID gitu. Kita harus prepare buat beli vaksin, kita harus memperkuat industri kesehatan gitu, dari rumah sakit, nakes gitu ya. Bantuan sosial juga harus jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat kondisi sebelum COVID. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang harus dipersiapkan gitu di masa depan. Ketika misalnya pandemi COVID ini kembali terjadi gitu ya, atau pandemi penyakit yang lain, atau misalnya gangguan-gangguan keamanan. Contohnya kemarin Ukraina lawan Rusia, terus sekarang sedang ada konflik antara Palestina sama Hamas, sama Israel gitu ya. Nah, ini merupakan kondisi-kondisi yang harus kita antisipasi gitu. Karena karena sekarang setiap kejadian di dunia gitu ya, di negara lain, di belahan dunia yang lain, itu akan sangat berpengaruh atau bisa memberikan impact yang berat juga ke APBN di Indonesia. Kebayang nggak tuh? Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu ya udah APBN tuh segitu-gitu aja gitu ya, kita dapat penerimaan ketika di belahan negara lain perang bodo amat gitu. Tapi sekarang yang namanya perekonomian, namanya perdagangan, perindustrian itu interconnecting, saling berhubungan satu negara dengan negara lain. Ada kejadian di belahan dunia yang lain, tapi kita juga kena dampaknya gitu. Istilahnya butterfly effect. Asik. Kebayang nggak yang kayak gitu tuh? Kenapa sih Indonesia kalau dulu katanya kan kalau belahan dunia lain bergejolak kita nggak kenapa-napa. Tapi kenapa baru sekarang dunia lain bergejolak kita tetap jadi kena gitu? Apakah karena Indonesia sekarang termasuk negara yang lumayan berkembang atau bagaimana? Gitu. Iya, ini yang semakin kesini ya, kenapa semakin berhubungan gitu ya, secara ekonomi, secara perdagangan. Karena harus diakui gitu ya bahwa Indonesia ini nggak cuman bergantung dari sumber daya alamnya sendiri gitu, tapi kita juga tergantung atau kita juga melakukan perdagangan dengan negara lain gitu di seluruh belahan dunia. Kayak contohnya tepungnya Indomie kita ternyata itu didapat dari gandum Ukraina. Dampak langsung ya. Handphone yang kita pakai, ya kan, komponennya itu banyak diproduksi di Cina sama di Afrika, gitu. Lisensinya untuk handphone dari Eropa, gitu ya. Nah akhirnya kan semua produk yang beredar di Indonesia yang kita konsumsi gitu ya. Nah ini nggak cuma dari Indonesia tapi dari seluruh belahan dunia yang lainnya, dan juga sebaliknya ya. Jadi misalnya negara lain juga ada yang atau banyak yang membutuhkan komoditas dari Indonesia, contohnya batu bara, nikel, minyak bumi gitu ya. Dan akhirnya trading itu terjadi, perdagangan antar negara gitu ya, lalu lintas barang, terus pembayaran dengan menggunakan valuta asing gitu ya, dolar, euro, yuan gitu, itu terjadi di Indonesia. Nah akhirnya setiap kegiatan ekonomi yang ada gitu ya, itu saling berhubungan gitu. Jadi ketika satu negara menghadapi konflik dan perdagangannya terganggu misalnya, nah misalnya ada mata uangnya yang kita pakai atau produknya dia yang kita pakai, atau sebaliknya produk kita ada yang dia pakai, nah ini perekonomian kita juga ikut terganggu gitu. Boleh nambahin nggak Pak? Nah boleh nambahin nggak? Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa sih zaman dulu itu nggak berubah mungkin berubah dulu ya. tuh berubah, tapi sekarang itu mungkin jadi lebih cepat karena memang informasi juga kan lebih cepat gitu. Informasi Coba. apalagi Kecepatan informasi. Iya, kecepatan informasi itu mungkin yang bikin beda. Atau kayak misalnya
eh, kemarin perang nih atau hari ini perang, bisa jadi beritanya kita udah lihat nih siang ini, pagi ini perang, siang ini kita udah lihat Kalau beritanya. dulu kan masih Iya. susah. Dulu zaman Pak Karno Apakah proklamasi Yes. seminggu baru kedengeran kedengeran di di provinsi lain gitu. Yes, mungkin Betul, karena betul. itu kali ya. Salah satunya karena Betul. kecepatan informasi. Nah, karena kan kalau informasi di sana udah ada, misalnya ada perang di sana gitu loh, kita udah dapat informasinya. Nah, pasar kan udah reaksi ya Pak ya. Betul. Kalau dari sudut makroekonominya Langsung reaksi, mungkin, ya. betul. Iya, Ada iya. reaksi pasarnya. Reaksi gitu loh. pasar tuh juga lebih cepat dan juga lebih tidak terkendali sekarang. Kalau dulu harga saham itu sangat terpengaruh oleh laporan keuangan, Nah. iya kan? Tapi sekarang laporan keuangan tuh nilainya kayak cuman berapa persen doang dibandingkan dengan isu-isu Yes, isu-isu yang ada di berita gitu, ya, sosial media itu nilainya lebih tinggi lah gitu. Gitu. Nah ini yang akhirnya harus dibendung, bukan dibendung sih, disiapkan oleh undang-undang HKPD ini gitu. Disiapkannya dalam bentuk apa? Disiapkannya dalam kemampuan fiskal setiap daerah yang ada di Indonesia. Nggak cuma tergantung APBN, tapi mereka punya kemandirian nih. Jadi amit-amit nih ada pandemi lagi, ada misalnya perang antara Cina sama Amerika gitu kan, di Laut Cina Selatan kan deket banget tuh, Ya. lebih ngeri. Yang jauh aja ngaruh, apalagi yang yang deket. Iya, siapa tahu kan ada roketnya yang nyangsang. Kebayang kan Pasti. dampaknya. Ini dampaknya kan serem. Coba Jadi- ngaruh ke harga Indomie sekarang udah berapa? Tuh, gara-gara Ukraina perang. Yes. Iya kan? Udah kebayang nggak? Anak kos tahu lah harga Indomie naiknya Iya. berapa kan? Nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Masih bisa lah. Iyalah ya. Masih bisa. Tapi kan yang lain gitu. Iya, kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti. Yes. Baik, mungkin kita kembali ke undang-undang HKPD kembali. Iya, kembali ke Kembali ke laptop. Asik. Oke. Tadi Gimana, Tok? dari awal kita bahas terkait dengan pilar-pilar, kira-kira Hmm. pilar-pilar apa aja sih yang ada di undang-undang HKPD nih kira-kira? Oke. Nah, kalau kita balik ke Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di situ ada 4 pilar yang menjadi amanat. Ada 4. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial tuh harus turun gitu. Ketimpangan vertikal dan juga horizontal. Jadi ya itu tadi, karena setelah 20 tahun otonomi daerah digulirkan gitu ya, ternyata masih ada gap yang terlalu dalam antara misalnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau sistem pemerintah bukan sistem ya, kualitas pengembangan SDM di daerah dan di pusat gitu. Nah, ketimpangan ini semakin banyak terjadi gitu, baik secara kesejahteraan gitu ya, kelihatan kan kesejahteraannya antara satu daerah dengan daerah lain gitu, walaupun misalnya daerah itu bertetangga nih, tapi ternyata pemerintah daerah yang satunya dia sangat kaya karena banyak misalnya sumber daya mineralnya, tapi daerah sebelahnya sangat miskin karena nggak kebagian apa-apa gitu ya. Masih banyak ketimpangan. Masih gitu. banyak ketimpangan itu. Jadi yang pertama kita pengen ada pemerataan lah secara ekonomi, secara stabilitas gitu ya, antar satu daerah dengan daerah lainnya, antar daerah dengan pusat gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas belanja daerah. Nah ini yang sering kita kritisi ya, mungkin teman-teman juga ada yang berasal dari daerah gitu ya, terus membandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya dari nggak usah jauh-jauh lah ya, kita ke Banten gitu, ke Pandeglang, terus kita jalan ke Jakarta Pusat. Nah ini kan infrastrukturnya aja udah beda. Di sana masih banyak lubang, banyak anak-anak yang kalau berangkat sekolah nyebrang sungai pakai tali gitu ya. Nah ini kan seharusnya tidak terjadi ketika kualitas belanja daerah ini bagus. Uang mereka punya kok di APBD gitu ya. Iya. Tapi apakah uang tersebut dibelanjakan dengan tepat, dengan baik gitu ya? Nah ini yang masih sering jadi pertanyaan. Misalnya beberapa tahun yang, atau tahun ini kalinya, Pak Jokowi yang ngamuk-ngamuk dana stunting gitu ya, dana stunting. Oh, iya. Ternyata habis dipakai buat rapat, dipakai buat bikin pagar puskesmas, dibikin buat mobil dinas, instead of itu dipakai buat ngasih buah-buahan atau Daging. suplemen vitamin ke ibu-ibu menyusui, Yang anak akan lebih balita, berdampak kepada yang berdampak kesehatan. langsung pada
penanggulangan stunting gitu. Nah ini yang kualitas belanja inilah yang harus lebih ditingkatkan gitu, dan ini akan dikawal oleh undang-undang HKPD gitu. Yang kedua, nah ini yang berhubungan dengan kemandirian fiskal di daerah gitu ya, yaitu penguatan local taxing power gitu. Kita kepengen melalui undang-undang HKPD ini setiap daerah itu bisa kayak Singapura. Kayak gimana tuh sih? Kayak Singapura. Jadi bayangin provinsi-provinsi kita itu di Indonesia bisa mandiri kayak Singapura. Gitu. Mereka bisa mengenerate PAD-nya sebesar Singapura yang luas Ukurannya daerahnya kayak luar kecil daerah banget, ya. kan? Kayak seluas daerah kita di Indonesia ya. Singapura tuh segede apa sih? Bekasi. Bekasi itu jauh lebih luas. Jauh loh. lebih luas Bekasi jauh Bekasi. kayaknya. Oh, lebih luas Bekasi. Kayaknya sih. Iya. Oh, iya. Serius. Harusnya Serius. PAD-nya lebih gede dari Bekasi Harusnya dong. Iya kan? Nah ini Sebagai orang Bekasi ya. Kenapa ya? Aduh. Tapi iya ya, bener ya. betul. Bener. Kalau iya. kita diberikan keleluasaan fiskal yang bagus gitu ya, ya kita tentunya akan bisa membangun infrastruktur di daerah kita juga dengan baik gitu, bahkan kayak Singapura Yes. gitu. Karena kalau kita lihat secara teori, Singapura itu nggak susah-susah amat loh. Kita punya target, kita pengen kayak Singapura tuh nggak susah-susah amat. Wong dulu Singapura tuh rawa-rawa gitu ya. Nah sedangkan di Indonesia ini setiap daerahnya punya kearifan lokal, kita punya sumber daya alam yang melimpah Masing-masing, gitu ya, ya. punya Potensi budaya. itu ada lah ya. Potensi itu selalu ada Yes, gitu, yes. nggak harus sumber daya alam ya, tapi Tapi juga dari sisi manusianya, dari apa tuh pariwisata, kebudayaan kita yang sangat beraneka ragam. Nah ini kan bisa untuk dikembangkan gitu, untuk meningkatkan PAD. Nah ini kalau setiap daerah gitu ya bisa mengangkat potensinya mereka. Contohnya kalau di Singapura ya, mereka dengan mengatur masyarakatnya gitu. Mereka punya masyarakat, mereka atur gitu ya dengan peraturan-peraturan daerah yang mereka punya. Makanya kan kalau kita ke Singapura kan nama kerennya Fine City dia. Julukannya Fine City. Kalau kita ke sana kita salah melakukan sesuatu gitu ya, kita langsung kena denda, ya kan? Parkir kebalik kena denda, parkir bandeng injek garis kena denda, buang air sembarangan kena denda, buang sampah sembarangan kena denda, dan akhirnya denda-denda itu dikumpulin gitu, dikumpulin sama pemerintah daerahnya. Mereka membangun infrastrukturnya buat apa? Untuk ngumpulin denda lagi gitu. Jadi dia bikin nih sentra parkir, gedung parkir gitu ya. Kalau Anda tidak parkir di situ, Anda parkir di pinggir jalan gitu ya, kayak yang dilakukan oleh banyak orang di Indonesia gitu ya, parkir sembarangan, coba potensinya itu kena denda. Yes. Denda itu akhirnya terus diputar untuk bikin infrastruktur yang lebih baik. Akhirnya sekarang jadilah kayak Changi, itu ya, jadilah kayak Singapura yang ada sekarang. Padahal merdekanya Singapura itu kan nggak jauh-jauh amat dari Indonesia. Kita merdeka tahun 45 ya. 45, Singapura tuh malah lebih muda loh dari kita. Mereka merdeka dari atau melepaskan diri dari Malaysia tuh sekitar tahun 60-an kalau nggak salah. Tahun 60-an. Hanya dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada kita, mereka bisa lebih maju. Caranya gimana? Ya itu ngumpulin PAD tadi gitu. Bayangin potensi yang ada di Indonesia gitu. Sekarang di Indonesia daerah mana sih nggak ada mobilnya? Ya kan? Setiap ada mobil baru di daerah udah ada juga tuh di sana, gitu ya. Terus kalau kita lihat di sosmed, makin banyak orang yang bawa mobil atau bawa kendaraan itu secara serampangan gitu. Karena itu tadi, karena kita tidak mengaturnya secara ketat dan tepat gitu. Kalau kita atur seperti pemerintah Singapura gitu ya, itu bisa menjadi potensi-potensi PAD loh. Misalnya ya kayak yang dilakukan oleh Jakarta lah, dia bikin ETLE gitu ya, orang nggak pakai seat belt kena foto denda 500.000, parkir sembarangan di Monas derek 500.000. Nah ini yang akhirnya itu akan mengenerate PAD. Toh kalau orang emang salah, dia nggak akan ngelawan kok kalau didenda, ya kan gitu. Jadi yang pertama tentunya dengan adanya peraturan-peraturan itu, pemerintah daerah akan membuat keteraturan. Nah yang kedua nih, dia bisa menciptakan itu local taxing power yang lebih bagus. Local taxing power. Itu pasti bermanfaat banget kalau di Kota Bekasi sih. Sebagai warga Bekasi kalau asli ya. dimanfaatkan dengan maksimal sih pasti. Okay. Karena masih banyak banget warga-warga Bekasi yang
parkir liar sembarangan, Oke. Iya. tidak pada tempatnya. Pasti bakal maksimum Iya. banget sih itu. Itu dari kendaraan doang loh. Iya, Belum dari kendaraan. tata ruang kota. Misalnya nih, misalnya ada orang yang bikin toko atau gudang gitu ya Iya. di lingkungan pemukiman. Iya. Nah ini kan nggak boleh sebenarnya. Yes. Ya kan kalau kita lihat di luar negeri gitu ya, itu kan ya kalau pergudangan tuh di satu lokasi. Iya. Kalau di sini pemukiman ya cuman buat Pemukiman. pemukiman doang, cuman buat tinggal rumah tinggal gitu. Tapi kalau yang di Indonesia kan walaupun sebenarnya RT RW itu ada gitu ya, tata ruang kota itu ada, tapi kan apakah itu berjalan dengan baik? Kan enggak, belum lah. Nah ini kalau dilakukan dengan baik, ditegakkan dengan baik peraturan daerahnya atau diperkuat gitu ya, misalnya ada peraturan daerah yang udah usang, nah ini diupdate, bikin peraturan daerah yang lebih clear, lebih jelas gitu ya. Nah ini akan menghasilkan PAD yang besar juga gitu, karena ya pemerintah daerah bisa misalnya menyiapkan lahan di sedikit keluar kota misalnya untuk pergudangan gitu ya, terus pengusaha itu bisa nyewa gudang di situ gitu ya. Nah ini kan yang pertama mereka dapat uang sewa, pemerintah daerah dapat uang sewa, lalu di tengah kota juga menjadi lebih lancar gitu ya lalu lintasnya karena nggak ada truk berseliweran misalnya, atau kehidupan di pemukiman juga lebih nyaman, nggak ada orang yang bongkar muat sembarangan, nutupin jalan gitu ya, bikin macet kayak Bekasi gitu ya. Yes, Kita mau yes, berangkat yes. sekolah Macet. mau pulang Bukan. sekolah juga macet lagi, Iya. Mau berangkat kantor harus subuh-subuh. subuh-subuh. Yes. Dampaknya itu sangat luas gitu. Sangat. Banyak. Iya. Iya. Baik, sepertinya sudah 3 pilar berarti ya sudah dibahas. 3 pilar. Nah ini yang pilar yang Berarti terakhir. Pilar yang terakhir nih. Nah yang terakhir ini adalah harmonisasi belanja pusat dan daerah. Harmonisasi. Nah ini yang pengen lebih didorong gitu ya, karena selama 20 tahun ini pemerintah daerah ini Kurang. dinilai belum terlalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Misalnya nih pemerintah pusat bikin jalan nasional gitu ya, kayak kemarin di Lampung, Oh iya. jalan nasional dari Iya, jalan. kota A ke kota B gitu. Iya. Tapi terus pemerintah daerahnya tidak meneruskan kebijakan tersebut gitu ya, atau infrastruktur yang udah dibangun tersebut Iya. dengan kebijakan yang ada di daerah. Misalnya mereka bikin akses yang berhubungan, yang menghubungkan jalan nasional tadi dengan desa-desa, dengan kota kabupaten gitu ya. Kan padahal sebenarnya ini potensi loh infrastruktur yang sudah Kayak dibangun oleh Gak pemerintah dilanjutin pusat. gitu sama pemerintah. Gak dilanjutin, daerah. padahal kalau dilanjutin itu bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah terpencil misalnya gitu ya, desa-desa yang sebenarnya dia punya sumber daya alam yang bagus, yang kalau ditransport atau didistribusikan ke Iya. kota itu bisa menambah value dari kota gitu ya, atau misalnya harganya bisa lebih murah karena jalur transportasi yang udah lancar gitu ya. Nah ini yang belum diterusin sama pemerintah daerah atau belum berhubungan lah. Nah ini kalau dihubungkan gitu ya, kita gabungin antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, nah ini dampaknya akan lebih berlipat ganda lah gitu. Oke. Selain mempermudah dari program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah ya, dan ya mempermudah secara finansial atau secara fiskal mereka juga gitu. Karena mereka nggak harus bikin jalan yang benar-benar sepanjang Jalan nasional. nasional gitu kan, mereka udah dapat program nasional, mereka tinggal melanjutin Lanjutin. dengan biaya yang lebih rendah tentunya gitu. Nah ini secara resiprokal juga akan sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat gitu, ketika pemerintah pusat ini kan punya keluasan fiskal yang terbatas juga. Kalau semua harus dibangun oleh pemerintah pusat, tentunya APBN ini nggak akan cukup gitu. Nggak akan cukup untuk membangun semua kebutuhan infrastruktur di Indonesia misalnya, iya kan gitu, yang tadi tujuannya untuk pemerataan layanan publik misalnya, kan nggak mungkin, tentunya harus tetap didukung sama pemerintah daerah. Nah ini yang di pilar keempat ini didorong gitu di undang-undang HKPD gitu. Harmonisasi adalah kunci. Lebih ke gotong royong lah ya sekarang, enggak yang Gotong cuman royong. Saling pusat kerjasama sendiri, lah ya. betul, daerah-daerah gitu. Jangan terlalu bergantung sama pemerintah pusat lah
gitu. Karena ya itu tadi kembali lagi ke isu global ya, ke isu global. Kita nggak tahu seberapa lama APBN ini akan terus bisa memberikan transfer ke daerah seperti saat ini gitu. Karena ya tadi ancaman-ancaman itu akan selalu ada, resiko-resiko itu akan selalu muncul dan terus bertambah malah gitu ya. Karena tadi kita punya elit global gitu ya yang berusaha menguasai, iya kan? Kalau elit global itu kan selalu berusaha menguasai kondisi finansial yang ada di dunia gitu. Mereka berusaha menguasai kekayaan alam yang ada di dunia gitu. Keluarga Rothschild. Sering baca itu nggak? Oh, nggak terlalu sih. Oke. Biasanya anak muda nih Suka paling pasti relate kayak gitu ya. Iya, kalau Iya urusan nama Illuminati, Tapi memang, Rothschild. emang konspirasi biasanya memang mengundang Gen Z untuk menontonnya sih. Iya. biasanya. Tapi nggak tahu itu betul atau enggaknya sih masih belum tahu. Tapi dia tertarik aja. Iya, apalagi Indonesia kan ya kalau kita dengar Mardigu gitu ya, atau kita belajar IPS zaman dulu lah, ilmu pengetahuan sosial zaman dulu tuh, Indonesia ini kan berada di lokasi yang sangat strategis, diapit dua benua, Asia sama Australia, diapit dua samudra Hindia sama Pasifik. Dan itu beneran loh, gitu. Jadi Indonesia ini lokasinya sangat strategis, gitu. Karena jalur persilangan tadi, gitu. Jadi karena kita ada di tengah-tengah, jadi semua komoditas yang dikirim dari Australia ke Asia gitu ya, misalnya ke Cina, Asia Timur, dan juga sebaliknya itu ngelewatin kita gitu. Begitu juga misalnya ada barang kiriman gitu ya, atau barang kargo dari Eropa, dari Amerika gitu ya, itu akan lewat kita, lewat Selat Malaka tuh, baru naik ke Hong Kong, naik ke Cina gitu ya, itu semua lewat Indonesia loh. Nah ini yang dia silang gitu ya, silang gitu ya, kayak silangan. peta One Piece gitu ya. Peta One Piece. Gitu. Nah itu yang akhirnya posisi Indonesia ini selalu diincar sama elit global. Widih. Kalau di One Piece apa tuh? Kalau di One Piece itu tuh. Apa tuh? Apa namanya? Ah itulah. Restorannya si Sanji. Kan selalu lewat situ. Orang mau kemana makan di situ. Benar. Gitu. Nah ini yang Greenland. Mantap. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah ini yang harus dibendung lah ya oleh pemerintah gitu ya, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ketika kita menghadapi resiko-resiko seperti itu. Kita nggak bisa mungkiri bahwa sumber daya alam Indonesia ini selalu diincar gitu ya, selalu dipermasalahkan. Mungkin misalnya kayak kemarin kalau kita angkat isu sawit nih, isu sawit, kita nggak boleh jualan sawit ke Eropa gitu ya. Nah ini masalah-masalah tersebut akan selalu muncul gitu, dan berpotensi mengganggu fiskal kita gitu. Bayangin misalnya kita tiba-tiba nggak boleh jualan batu bara gitu ya. Ya udah, batu bara nggak boleh diekspor keluar gitu. Nah padahal selama ini penerimaan perpajakan kita lumayan banyak dari ekspor batu bara gitu. Gitu juga minyak goreng misalnya, ya kan. Nah ini resiko-resiko ini akan selalu muncul gitu. Dan ini akan berdampak secara luas gitu ya. Kalau setiap daerah di Indonesia gitu ya nggak punya ketahanan fiskal, nggak punya PAD yang bagus gitu, sebagai cadangan atau buffer, ya kan. Nah ini yang coba di-push lah sama si undang-undang HKPD ini. Ayo dong pemerintah daerah ciptakan potensi gitu ya, maksimalin, temukan potensi, terus mulai ciptakan PAD gitu. Mereka akhirnya bisa mandiri, nggak tergantung sama dana transfer kayak sekarang. Kalau terus-terusan ditransfer, ketika tadi si APBN goyang gitu atau butuh refocusing lah kayak zaman Covid gitu ya, nggak ada duit yang ditransfer, mau gimana kalian gitu. Apalagi kalau yang ditransfer tidak dilanjutkan ya tadi. Tidak diharmonisasikan gitu ya. Nah ini secara jangka panjang akan sangat merugikan. Misalnya kita sekarang ditransfer nih, pemerintah daerah misalnya satu daerah dapat transferan 100 miliar gitu, 100 miliar, terus dia dibelanjakannya secara serampangan ya, cuman dihabisin buat gaji pegawai doang gitu ya. Udah gajinya gede-gedein aja, duitnya kan banyak gitu.
terus dibikin rapat-rapat doang gitu ya, tanpa menghasilkan sesuatu yang real. Nah ini di masa mendatang itu tidak akan dirasakan oleh anak cucunya. Ya kalau rapat-rapat doang, 5 tahun lagi misalnya pegawainya pensiun, terus ada generasi baru gitu ya, Gen Z gitu ya, kalian akan merasakan apa dari nggak ada keunggulan fiskal itu? nggak ada hasil real yang nggak ada barangnya didapat. kan. Kamu melanjutkan Beda kalau misalnya rapatnya itu aja dibangun jadi- infrastruktur, dibikin pelabuhan, dibikin underpass, flyover, sentra parkir, pasar yang bisa mengenerate PAD, Pasti kan bisa beda. ngerasain, iya. akan dirasakan oleh generasi mendatang. itu balik ke kualitas tadi ya. Ke kualitas belanja tadi. Tadi. Gitu. Nah ini yang pengen didorong nih. Makanya di undang-undang HKPD nanti akan ada yang namanya mandatory spending, gitu ya. Nah ini untuk memperkuat layanan-layanan dasar gitu ya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah ini akan didorong lebih bagus lagi dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Oke, sudah luar biasa banget di pembahasan kita hari ini ya. Dan akhirnya kita bisa Sampai- mengalahkan yes, elit global. Dari elit global sampai One Piece sampai 98, pokoknya luar biasa Wah, banget gila. pembahasan kita kali ini. Iya, ada Pokoknya harus dengerin ya. Dari Pastinya. awal sampai akhir. terkait Bekasi juga Pak. Di Oke, Bekasi. ada Bekasi yang paling penting gitu. Iya. Dari Kayak Singapura ke 80% Bekasi. audiens kita dari Bekasi. Kayak Yes. Jangan lupa. Atau dari Pamulang, ada Pamulang. Jangan lupa komen juga ya. jangan lupa komen juga. Iya, kalau memang ya pokoknya terima kasih lah kepada Bapak Ibu semua yang berkenan mendengarkan, entah ini Bapak Ibu atau teman-temannya Iya. Sabto kan yang relate Iya. gitu ya. Siapa tahu ya. Kakak-kakak, Adik-adik. adik-adik, Gen Z yang aware juga sama undang-undang HKPD. Terima Iya. kasih berkenan mendengarkan obrolan kita sampai akhir. Iya. Semoga bermanfaat. Kepedulian kalian adalah bagian kita dalam Yes. menghadapi elit global. Wow. Wih. Penting banget teman-teman nih kepedulian kalian ini. Tuh, Sabto. Nggak cuma yang di Bekasi tapi seluruh Seluruh Indonesia. milenial Indonesia. yang ada di pemerintah Sabang. daerah gitu ya, Yeah. yang ada di seluruh Indonesia. Yes. Nah ini ayo dorong pemerintah daerah kita Yeah. untuk bisa mengenerate PAD mereka. Ya mungkin awalnya triggernya dari dana transfer, oke lah, setahun 2 tahun. Tapi selanjutnya yuk ciptakan potensi lokal, Yes. kita generate PAD. Kita Dan dukung akhirnya- bareng-bareng ya pemerintah daerah juga ya buat kesana ya. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak banget nih Yes. untuk Pak Windo yang telah menjelaskan terkait dengan Undang-Undang HKPD dan juga setiap pilarnya dengan jelas. Jadi kita Gen Z juga mengerti lah kira-kira apa sih Undang-Undang HKPD itu dan apa gunanya untuk Indonesia ini. Siap. Baik. Ya mungkin jika ada usulan terkait topik yang ingin kita obrolkan bersama-sama, Ya. mungkin Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik bisa WhatsApp atau email ke alamat kita di bawah ini Atau komen. yes komen gitu loh. Nanti mungkin kita bisa bahas ya Bahas topik-topik bareng gitu kita. ya. Kita tentuin dulu topiknya ya dari Yes. komen-komen yang ada. Betul. Ya Oke. mungkin Mungkin akan sekian. kita bahas sedalam apa Betul. elit global di Indonesia. Yes. Oke. Yuh. Boleh di komen. Siapa Di tahu- episode berikutnya. Yes. Siapa tahu bisa lanjut ke situ-situ lagi ya. Betul. Kita tadi aja udah sampai ke sana-sana ya. Luar biasa gitu pembahasan kita. Oke, sekian dari kita teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Saya juga mohon maaf apabila ada perbuatan dan juga perkataan yang dapat menyinggung teman-teman sekalian. Yep. Sekali lagi terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.